Halo, apa kabar semuanya? Senang bertemu Anda bersama saya, Edwin Martua Bangun, Tambunan. Saya kira Anda semua sudah mengetahui bahwa sebagian besar negara bangsa modern saat ini memiliki sistem demokrasi. Kali ini kita akan membicarakan topik tentang demokrasi, sistem perwakilan, dan pemilihan umum. Mengapa ketika kita membicarakan demokrasi, kita juga harus membicarakan sistem perwakilan dan pemilihan umum? Karena dalam sistem demokrasi, rakyat diperkenankan berpartisipasi secara luas di dalam proses politik. Tetapi tentu saja, rakyat tidak bisa ikut semuanya dalam setiap proses. Oleh karena itu, perlu dipikirkan sebuah sistem yang kita kenal dengan sistem perwakilan. Mekanisme melalui mana rakyat menyalurkan kepentingannya. Dan dalam kerangka sistem perwakilan ini, kita juga perlu memahami sebuah mekanisme yang disediakan kepada masyarakat untuk menentukan siapa wakil-wakilnya akan duduk di dalam pemerintahan. Dan oleh karena itu, ketika berbicara demokrasi, mau tidak mau, kita juga harus membicarakan pemilihan umum. Saya yakin bahwa Anda semuanya sudah mengetahui apa itu demokrasi. Tapi tidak ada salahnya dalam kesempatan ini kita segarkan kembali ingatan kita. Kata demokrasi sebenarnya berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratia. Demos berarti rakyat, kratia berarti memerintah. Singkatnya bisa kita artikan demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat. Secara umum, demokrasi bisa dimaknai sebagai sebuah sistem yang menyediakan mekanisme melalui mana rakyat dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik atau proses politik. Dua hal yang membedakan sistem politik demokrasi dengan sistem-sistem politik lainnya adalah hak-hak politik dan kebebasan sipil. Karena dalam demokrasi, rakyat berpartisipasi di dalam pemerintahan, maka hak-hak politik mereka diakui dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan sipil yang mereka miliki diakui di dalam sistem demokrasi. Di dalam realitanya, penerapan demokrasi berbeda-beda di masing-masing negara. Itulah yang menyebabkan kita perlu mengenali jenis-jenis demokrasi. Demokrasi bisa dibedakan berdasarkan keterlibatan rakyat di dalam proses politik. Ada yang kita kenal sebagai demokrasi langsung atau participatory demokrasi. Di dalam jenis demokrasi ini, rakyat terlibat langsung dalam merumuskan undang-undang dan mengambil keputusan. Sebagian besar negara-negara bangsa modern saat ini mengadopsi jenis demokrasi yang kedua, yaitu demokrasi tidak langsung atau representatif demokrasi. Di dalam jenis demokrasi ini, rakyat mendelegasikan kedaulatannya kepada perwakilan yang dipilih untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Jenis lain dari negara demokrasi ditinjau dari keterlibatan pemerintah adalah negara demokrasi minimalis atau minimalis state. Di dalam negara semacam ini, pemerintah memainkan peran minimal di dalam mengatur perekonomian dan memberi kebebasan kepada pasar untuk mengembangkan perekonomian. Selain berdasarkan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, jenis-jenis demokrasi juga bisa dibedakan berdasarkan bagaimana kekuasaan pemerintahan itu dijalankan. Kita mengenal tiga jenis demokrasi menurut kriteria ini: demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, dan demokrasi semi-presidensial. Di dalam demokrasi presidensial, cabang-cabang utama pemerintahan, yaitu eksekutif dan legislatif, memiliki kekuasaan terpisah. Dan mereka dipilih melalui proses yang berbeda atau secara terpisah. Contoh negara yang menerapkan jenis demokrasi ini adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Jenis yang kedua adalah demokrasi parlementer. Di dalam negara yang menerapkan demokrasi parlementer, cabang utama pemerintahan, yaitu parlemen, dipilih langsung oleh rakyat dan diberi kekuasaan untuk membentuk lembaga eksekutif. Negara yang menerapkan jenis demokrasi semacam ini adalah Inggris dan India. Kita juga mengenal jenis demokrasi di dalam kriteria bagaimana kekuasaan pemerintah dijalankan, yaitu
demokrasi semi-presidensial. Di dalam negara yang menerapkan jenis demokrasi ini, pemerintah memiliki eksekutif yang dihasilkan melalui dua proses. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Dua negara yang bisa menjadi contoh untuk penerapan demokrasi ini adalah Prancis dan Rusia. Demokrasi adalah sistem politik yang menjamin partisipasi penuh dari rakyat. Tetapi tentu saja di dalam negara bangsa modern yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, tidak semua masyarakat bisa ikut terlibat langsung di dalam proses politik. Untuk keperluan ini, maka sistem demokrasi mengembangkan sebuah mekanisme atau sistem yang dikenal sebagai sistem perwakilan. Di dalam demokrasi, kita mengenal ada dua macam sistem yang dijamin, yaitu sistem perwakilan kepentingan dan sistem perwakilan rakyat di dalam pemerintahan. Sistem perwakilan kepentingan ini menyangkut mekanisme bagaimana rakyat menyuarakan kepentingannya kepada pemerintah. Sedangkan sistem perwakilan rakyat dalam pemerintahan ini terkait dengan mekanisme bagaimana rakyat mendelegasikan kedaulatannya kepada orang-orang terpilih untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Di dalam sistem perwakilan kepentingan, setiap negara demokrasi menjamin masyarakatnya untuk menghimpun dan menyuarakan kepentingan. Pengaturan mengenai karakteristik organisasi di dalam masyarakat, termasuk kewenangan mereka dan pola hubungan mereka dengan pemerintah, disebut dengan sistem perwakilan kepentingan. Pada masa sekarang, kita mengenal dua bentuk sistem perwakilan, sistem pluralisme dan sistem korporatisme. Di dalam sistem pluralisme, semua kepentingan masyarakat diperkenankan bersaing secara bebas untuk mempengaruhi proses politik. Sementara di dalam sistem perwakilan korporatisme, dikenal upaya ganda untuk menghubungkan pemerintah dan masyarakat, yaitu lewat penegaraan atau statization berbagai organisasi kemasyarakatan, di mana proses ini kita kenal dengan istilah politisasi atau birokratisasi. Dan yang kedua, lewat penswastaan berbagai urusan kenegaraan atau kita kenal dengan istilah privatisasi. Mari kita tinjau lebih jauh ciri-ciri dari dua sistem perwakilan kepentingan tadi. Kita awali dengan mengenali lebih jauh ciri-ciri dari pluralisme. Di dalam sistem pluralisme, setiap kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan berhak membentuk asosiasi tanpa campur tangan pemerintah. Keanggotaan kelompok kepentingan tersebut bersifat sukarela. Pemerintah hanya berperan atau bertindak sebagai wasit dan tidak punya kewenangan untuk mencampuri urusan kelompok kepentingan. Hanya para anggota kelompok kepentingan yang berwenang menentukan kepemimpinan dan merumuskan kepentingan untuk diperjuangkan. Keputusan di dalam kelompok-kelompok kepentingan tersebut, baik dalam organisasi maupun ketika berinteraksi dengan organisasi lain, dicapai dengan perundingan, tawar-menawar, dan kompromi. Sistem perwakilan kepentingan korporatisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kelompok-kelompok kepentingan dalam sistem korporatisme dikelompokkan secara fungsional, berdasarkan profesi dan okupasi. Pengelolaan jenis kepentingan di dalam sistem korporatisme dimonopoli satu asosiasi yang diakui oleh pemerintah. Dan pembentukan kelompok-kelompok kepentingan tersebut harus mendapat persetujuan dan pengakuan pemerintah. Keanggotaan kelompok kepentingan bersifat otomatis atau setengah paksa. Dan pemerintah ikut menentukan kepemimpinan kelompok secara langsung atau tidak langsung. Hal lainnya yang terkait dengan sistem korporatisme ini adalah kepentingan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok kepentingan harus berkisar pada kerangka umum yang ditetapkan pemerintah. Negara demokrasi tidak hanya menyediakan mekanisme bagi rakyat untuk menyalurkan kepentingannya melalui sistem perwakilan kepentingan, tetapi lebih jauh lagi,
Negara demokrasi juga menyediakan mekanisme melalui mana rakyat bisa memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di dalam pemerintahan untuk menjalankan kedaulatan yang mereka miliki. Untuk itulah di dalam negara demokrasi diperkenalkan sebuah sistem yang disebut dengan sistem pemilihan umum. Ada 4 tujuan dari diselenggarakannya pemilihan umum, yaitu untuk menerapkan yang kita kenal dengan istilah sistem perwakilan. Kemudian pemilu diselenggarakan juga dalam kerangka manajemen konflik. Juga untuk keperluan mendapatkan legitimasi. Dan yang keempat, pemilu dimaksudkan untuk mendorong partisipasi yang luas dari masyarakat di dalam proses politik. Mari kita awali dengan mendiskusikan yang pertama, tujuan pemilu sebagai penerapan sistem perwakilan. Di dalam konteks ini, pemilu menjadi mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan yang akan menyusun kebijakan umum berdasarkan prinsip perwakilan. Pemilu dalam tujuannya sebagai manajemen konflik dimaksudkan untuk menjadi mekanisme memindahkan kontestasi kepentingan di dalam masyarakat ke badan-badan perwakilan, sehingga perbedaan atau pertentangan tidak diselesaikan dengan kekerasan, tetapi melalui proses politik menggunakan institusi-institusi politik formal. Pemilu juga dilaksanakan untuk tujuan mendapatkan legitimasi. Dalam proses ini, pemilu menjadi mekanisme untuk menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan, khususnya pemerintahan yang terpilih melalui proses penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Di dalam tujuan ini, pemilu menyediakan mekanisme untuk melibatkan individu anggota masyarakat di dalam proses politik, terutama proses penentuan wakil-wakil rakyat di dalam pemerintahan dan pemilihan siapa yang akan berhak untuk ikut di dalam pemerintahan. Untuk mengatur proses pemilihan umum itu diselenggarakan dalam sebuah negara, maka setiap negara memperkenalkan atau mengadopsi sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum di dalam suatu negara biasanya diatur di dalam peraturan perundang-undangan di negara tersebut. Terlepas dari keragaman sistem pemilihan umum yang ada, di dalam semua sistem selalu terkandung 3 prinsip penting, yaitu tata cara pemungutan suara, penentuan daerah pemilihan, dan rumus atau formula siapa yang akan memenangkan kursi. Mari kita simak satu persatu 3 prinsip penting tersebut. Yang pertama, terkait tata cara pemungutan suara, ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana menentukan pilihan. Yang kedua, bagaimana menentukan objek pilihan. Terkait dengan penentuan pilihan, ada 2 alternatif yang bisa dipilih. Apakah penentuan pilihan itu dilakukan satu dari alternatif yang ada, atau pilihan didistribusikan kepada beberapa alternatif sesuai peringkat yang dikehendaki. Menyangkut objek pilihan, harus ditentukan dalam sistem pemilihan itu apakah yang dipilih partainya, apakah calon per orang, atau gabungan partai dan calon per orang. Prinsip yang kedua terkait dengan penentuan daerah pemilihan. Di dalam menentukan daerah pemilihan, perlu dipertimbangkan apakah daerah pemilihan itu didasarkan kepada wilayah administrasi pemerintahan saja, atau berdasarkan jumlah penduduk saja, atau gabungan pertimbangan keduanya, wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk. Kemudian perlu juga ditentukan apakah untuk satu daerah pemilihan hanya disediakan 1 kursi atau disediakan lebih dari 1 kursi per daerah pemilihan. Formula yang ketiga disebut dengan formula perwakilan berimbang. Mengikuti formula ini, kursi ditetapkan jumlahnya terlebih dahulu untuk suatu daerah pemilihan, baru dibagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Baru saja kita mendiskusikan topik tentang demokrasi, sistem perwakilan, dan pemilihan umum. Saya percaya topik ini sangat bermanfaat
bukan hanya untuk kita sebagai mahasiswa yang belajar, tetapi juga bermanfaat di dalam kita mengikuti proses politik di negara di mana kita berada. Sampai bertemu di topik berikutnya bersama saya, Edwin Martua Bangun Tambunan.